Kami buka dengan panganjali umat Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan pada kali ini. Di sini kelompok kami akan menjelaskan analisis proses komunikasi data end-to-end serta perbandingan model UC dan TCP/IP. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Meganata Kusuma dengan NIM 25150911128. Perkenalkan, nama saya Nima Deulan Septianiwati dengan NIM 25150091091. Perkenalkan, nama saya Gede Dibia Dinatama Santi dengan NIM 25150091071. Nah, pada presentasi kali ini terdapat tiga sub pembahasan, yaitu yang pertama, capture validitas data dan analisis end-to-end. Yang kedua, proses enkapsulasi dan dekapsulasi model OSI dan TCP/IP. Yang ketiga, perbedaan HTTP dan HTTPS secara umum dan keamanan komunikasi dalam payload. Yang pertama itu capture validitas data dan analisis proses end-to-end pada capture DNS, HTTP, dan HTTPS. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses end-to-end. Proses komunikasi data end-to-end dalam jaringan komputer adalah alur lengkap pengiriman informasi dari pengirim hingga penerima, mencakup pengemasan data atau yang disebut enkapsulasi di sisi pengirim transmisi melalui media jaringan, routing dan pembukaan bungkusan atau dekapsulasi di sisi penerima. Intinya, data harus sampai ke tujuan dengan aman, utuh, dan tepat waktu. Yang pertama, ini terdapat capture paket Versak DNS pada website HTTP dengan website textfiles.com. Pada capture digunakan filter yang digunakan yaitu DNS. Terdapat dua proses enkapsulasi dan dekapsulasi. Pada proses enkapsulasi yang pertama, lapisan aplikasi. Klien membuat DNS query menggunakan protokol Domain Name System sebagai langkah awal untuk meminta informasi alamat IP dari suatu nama domain. Yang kedua, lapisan transport, UDP atau TCP. Query DNS dibungkus dalam segmen User Datagram Protocol atau UDP yang umumnya menggunakan port tujuan 53. Kemudian ditambahkan port sumber 60267 dan port tujuan 53 sebagai informasi komunikasi pada lapisan transport. Yang ketiga, lapisan internet atau IP. Segmen User Datagram Protocol atau UDP dibungkus dalam paket Internet Protocol IP. Kemudian ditambahkan alamat IP sumber dan alamat IP tujuan, yaitu sebagai informasi pengalamatan dalam proses pengiriman data melalui jaringan. Yang keempat itu lapisan network access atau Ethernet. Paket Ethernet protokol dibungkus dalam frame Ethernet, kemudian ditambahkan MAC address sumber dan MAC address tujuan, sehingga frame ini dikirim ke jaringan untuk melanjutkan proses pengiriman data. Proses dekapsulasi. Yang pertama, lapisan network access, Ethernet. Server membaca MAC address tujuan, kemudian melepas header Ethernet pada lapisan Ethernet sebagai bagian dari proses penerimaan dan pemrosesan data yang masuk ke jaringan. Yang kedua, lapisan internet. Server membaca alamat IP tujuan, kemudian melepas header IP pada protokol internet protokol IP sebagai bagian dari proses pemrosesan paket data yang diterima. Yang ketiga, lapisan transport. Server membaca port tujuan
453 kemudian melepas header UDP pada protokol UDP sebagai bagian dari proses pemrosesan data yang diterima pada lapisan transport. Yang keempat, lapisan aplikasi. Server membaca isi query resolusi untuk textfiles.com pada protokol DNS. Kemudian, server mencari jawaban dari permintaan tersebut dan menemukan alamat IP sebagai hasil resolusi dari domain textfiles.com. Balasan respon DNS. Respon kemudian dikirim kembali ke klien melalui protokol DNS dengan jawaban yang menunjukkan hasil resolusi alamat domain tersebut. Makna proses ini, browser tidak bisa langsung berkomunikasi dengan nama domain karena membutuhkan alamat IP terlebih dahulu, sehingga DNS berfungsi sebagai penerjemah dari nama domain ke alamat IP. Setelah alamat IP diperoleh, barulah klien dapat mengirim HTTP GET request ke server tujuan menggunakan protokol Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Ini merupakan capture dan analisis TCP handshake pada website HTTP. Filter yang digunakan yaitu TCP NN IP.addr sama dengan 286.86.224.90. Yang pertama itu SYN klien ke server. Server dalam proses Transmission Control Protocol TCP. Klien dengan alamat IP mengirim paket SYN ke server dengan alamat IP dengan tujuan untuk meminta membuka koneksi sekaligus menginformasikan nomor urut awal sequence number. Pada paket tersebut terlihat informasi 55002 ke port 80 SYN yang menunjukkan bahwa paket dikirim dari port sumber menuju port tujuan dengan sequence number sec 0. Kemudian SYN ACK, server ke klien. Server menyetujui koneksi dan mengonfirmasi permintaan klien. Server kemudian merespon dengan paket SYN ACK, yang berarti server telah menerima permintaan dari klien sekaligus mengirim nomor urut awalnya sendiri sebagai bagian dari proses komunikasi pada protokol TCP. Pada tahap ini, flag yang aktif adalah SYN dan ACK yang menandakan bahwa server menyetujui permintaan koneksi dari klien serta mengakui paket yang sebelumnya dikirim oleh klien. Kemudian ACK, klien ke server ke klien harusnya. Klien Klien kemudian mengirim paket ACK kembali ke server sebagai bagian dari proses pada protokol TCP. Hal ini berarti klien mengonfirmasi penerimaan nomor urut dari server. Sehingga setelah tahap ini selesai, maka koneksi TCP dianggap established atau telah terbentuk dan komunikasi data antar klien dan server dapat dimulai dilakukan. Nah, ini merupakan gambar HTTP dengan filter yang digunakan yaitu HTTP. Di sini terdapat dua proses, enkapsulasi dan dekapsulasi. Pada proses enkapsulasi yang pertama, lapisan aplikasi. Klien membuat respon GET HTTP ke server textfile.com menggunakan protokol Hypertext Transfer Protocol, di mana data yang dikirim tersebut berupa teks yang terdiri dari
header HTTP, dan payload sebagai bagian dari permintaan yang dikirim ke server. Yang kedua, lapisan transport. HTTP request kemudian dibungkus dalam segmen Transmission Control Protocol atau TCP, di mana pada segmen tersebut ditambahkan port sumber 55002 dan port tujuan 80 serta disertakan nomor urut sequence number dan flag PSH ACK sebagai bagian dari informasi kontrol untuk proses pengiriman data. Yang ketiga, lapisan Internet IP. Segmen segmen UDP kemudian dibungkus dalam paket Internet Protocol IP, di mana pada tahap ini ditambahkan alamat IP sumber dan alamat IP tujuan sebagai informasi alamat pengirim dan penerima dalam proses pengiriman data melalui jaringan. Yang keempat, lapisan Network Access atau Ethernet. Paket Internet Protocol IP kemudian dibungkus dalam frame Ethernet, di mana pada tahap ini ditambahkan MAC address sumber dan MAC address tujuan, sehingga frame terbentuk dapat dikirim ke jaringan untuk melanjutkan proses pengiriman data ke perangkat tujuan. Proses dekapsulasi. Yang pertama, lapisan network access. Server menerima frame Ethernet, kemudian header Ethernet dibuka untuk mengetahui MAC address tujuan. Setelah itu, header tersebut dilepas sebagai bagian dari proses pemrosesan data pada lapisan Ethernet. Yang kedua, lapisan Internet. Paket Internet Protocol IP dibuka untuk membaca alamat IP sumber tujuan dan alamat IP tujuan. Kemudian, header IP dilepas sebagai bagian dari proses pemrosesan paket pada tujuan jaringan. Yang ketiga, lapisan transport. Segmen TCP dibuka untuk membaca port tujuan 80 sequence number dan flag, kemudian payload TCP diteruskan ke aplikasi untuk proses lebih lanjut. Yang keempat, lapisan aplikasi. Server akhirnya membaca isi request get /http/1.1 pada protokol Hypertext Transfer Protocol. Kemudian server merespon dengan http/1.1.200 OK dan mengirim halaman HTML kembali ke klien sebagai hasil dari permintaan tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan proses end-to-end dari hasil capture paket Wireshark pada DNS, yaitu HTTPS. Capture DNS dengan website sso.undixa.ac.id yang menggunakan filter DNS. Yang pertama, saya akan membahas proses enkapsulasinya, yaitu 1. Application layer, DNS query. User atau OS meminta proses resolusi domain sso.undixa.ac.id melalui protokol domain name system, yaitu DNS, di mana data yang dikirim berupa standar query A record yang digunakan untuk meminta alamat IP dari domain tersebut. Yang kedua, ada transport layer atau UDP TCP. Domain name system DNS biasanya menggunakan user datagram protocol atau UDP pada port 53, kecuali untuk query besar atau zone transfer, di mana query DNS dibungkus ke dalam segmen UDP, kemudian header UDP ditambahkan yang berisi source port acak dan destination port 53 sebagai bagian dari proses pengiriman data pada lapisan transport. Yang ketiga, ada network layer, yaitu IP. Segmen user datagram protocol atau UDP dibungkus ke dalam paket Internet Protocol atau IP, kemudian header IP ditambahkan yang berisi source IP 10.179.126.146 dan destination IP 10.179.126.247.
sebagai informasi alamat pengirim dan penerima dalam proses pengiriman data melalui jaringan. Yang keempat, ada data link layer, yaitu internet. Paket internet protokol, yaitu IP, dibungkus ke dalam frame internet. Kemudian header internet ditambahkan yang berisi short MAC 40, C7, 3C, 8D, BA, 08. Dan destination MAC AA, 5F, EA, F9, E8, 03 sebagai alamat fisik pengirim dan menerima pada jaringan. Frame internet yang kelima, ada physical layer. Frame internet dikirim melalui bit 0 dan 1 melalui media seperti kabel atau wireless sebagai bagian dari proses transmisi data pada lapisan fisik. Di sini saya akan melanjutkan pada proses dekapsulasinya. Yang pertama yaitu ada physical layer, yaitu di mana bit data kemudian diterima oleh network interface card sebagai perangkat yang berfungsi menerima sinyal data dari jaringan dan meneruskan ke sistem komputer untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua, adapun proses data link layer, yaitu internet. Frame internet kemudian dibaca dan ketika MAC address tujuan cocok, data tersebut diteruskan ke lapisan atas. Setelah itu, header internet dilepas sebagai bagian dari proses pemrosesan data pada lapisan jaringan. Yang ketiga, adapun network layer, di mana paket internet protokol IP kemudian diperiksa dan ketika IP tujuan cocok, yaitu IP-nya 101791264.247, maka header IP dilepas sebagai bagian dari proses pemrosesan data pada lapisan jaringan. Yang keempat, adapun transport layer UDP, segmen user datagram protokol yaitu UDP kemudian diperiksa dan ketika port tujuan 53 terdeteksi, maka data diteruskan ke proses DNS server. Setelah itu, header UDP dilepaskan sebagai bagian dari pemrosesan data pada lapisan transport. Yang kelima, adapun application layer DNS server. Server Domain Name System, yaitu DNS, membaca query A, SSO unixa.ic.id, kemudian server mencari jawaban dari permintaan tersebut dan mengirim respon dengan alamat IP 103.173.198 sebagai hasil resolusi dan domain tersebut. Adapun proses capture dan validitas data, yaitu capture dan analisis TCP, three-way handshake, dan TLS handshake pada HTTPS. Sistem yang digunakan yaitu TCP dan IP address sama dengan 103.76.172.198. Yaitu di sini menerangkan TCP handshake-nya terlebih dahulu. Baik, di sini ada proses SYN, yaitu klien ke server. Klien dengan alamat IP 10.179.126.146 mengirim paket SYN ke server dengan alamat IP 103.76.173.198 menggunakan protokol Transmission Control Protocol atau TCP dengan tujuan meminta membuka koneksi sekaligus menginformasikan nomor urut awal atau sequential number. Paket tersebut dikirim melalui port acak 55002 menuju port HTTPS 443 port SYN dengan sekuensian 0 sebagai bagian dari pemrosesan bentuk koneksi. Selanjutnya, yaitu pada TCP handshake, yaitu di mana SYN ke ACK, yaitu server ke klien. Server menyetujui koneksi dan mengkonfirmasi permintaan klien. Di mana ini, server kemudian merespon dengan paket SYN ACK menggunakan protokol Transmission Control, TCP, yang berarti server menerima permintaan ke klien sekaligus mengirim nomor urut awalnya sendiri, di mana flag yang aktif pada paket tersebut adalah SYN dan ACK sebagai bagian dari proses pembentukan koneksinya. Selanjutnya, adapun proses ACK di mana server ke klien. Klien kemudian mengirimkan paket ACK kembali ke server menggunakan protokol Transmission Control Protocol atau TCP, yang berarti klien menginformasi penerima nomor urut dari server
Sehingga setelah tahap ini selesai, maka koneksi TCP dianggap sebagai installable dan atau telah terbentuk. Baik, di sini ada pun proses TLS handshake-nya, yaitu pada bagian client hello. Pada proses komunikasi dengan source IP-nya 10.179.126.146 sebagai klien, mengirim kepada destination dengan IP 103.76.173.198 sebagai server, menggunakan protokol Transport Layer Security atau TLS 1.3, di mana ini isi pesannya berupa daftar shipper suite yang didukung versi TLS, random number, dan SNI. Dengan websitenya sso.undiksa.ac.id yang berarti klien menyatakan bahwa ia ingin membuat koneksi yang aman. Yang kedua itu pada server hello. Nah, pada bagian ini source dari paket IP adalah 103.76.173.198 sebagai server menuju ke IP 10.179.126.146 sebagai server dengan menggunakan protokol TLS 1.3, yang dimana isi paket tersebut adalah server memilih chipper suite, mengirim random number, serta sertifikat digital, yang artinya server menyatakan saya setuju, kita pakai chipper suite ini, berikut identitas saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar enkapsulasi dan dekapsulasi. Nah, dari enkapsulasi sendiri, yaitu adalah proses menambahkan header saat data turun dari atas ke bawah. Nah, ini terjadi dari sisi pengirim. Dan dekapsulasi adalah proses menghapus header saat data naik dari layer bawah ke atas, terjadi di sisi penerima. Analogi mudah dalam penerimaan surat. Nah, dari enkapsulasi, kamu menulis isi surat, misalnya halo, ini halaman web yang kamu minta. Nah, kamu masukkan surat ke dalam amplop, lalu tulis nomor rumah tujuan, yaitu port 80. Setelah itu, kamu tulis alamat kota dan jalan, yaitu IP address. Selanjutnya, kamu tulis nama pengantar pos, alamat MAC, dan yang terakhir, surat diantar lewat jalan raya atau bit sinyal di kabel atau WiFi. Nah, dari denkapsulasi, itu surat sampai di rumah lewat jalan raya. Setelah itu pengantar pos menyerahkan surat ke rumah yang benar. Nah, surat dibuka dari amplop luar, alamat kota atau jalan dicek. Amplop dalam dibuka, nomor rumah, port 80 dicek. Nah, selanjutnya isi surat dibaca. Halo, ini halaman web yang kamu minta. Selanjutnya, proses enkapsulasi dan dekapsulasi model OSI dan TCP IP. Nah, pada saat sebuah browser mengirimkan permintaan HTTP ke server, data aplikasi pertama kali dibuat di application layer berupa HTTP request, misalnya get/index.html http/1.1. Karena HTTP tidak menggunakan enkripsi, data tersebut tetap dalam bentuk teks biasa ketika melewati presentation layer. Selanjutnya, di session layer, komunikasi dikelola agar tetap konsisten, misalnya dengan menggunakan session ID, meskipun tidak ada TLS yang melindungi. Setelah itu, data dibungkus oleh transport layer dengan menambahkan header TCP yang berisi informasi penting seperti port tujuan, yaitu port 80, sequence number, dan acknowledgement number. Data yang sudah menjadi TCP segment kemudian dibungkus lagi oleh network layer dengan header IP yang berisi alamat sumber dan tujuan, sehingga terbentuk sebuah IP paket. Paket ini lalu dibungkus oleh data link layer dengan header MAC yang berisi alamat fisik perangkat pengirim dan penerima, sehingga berubah menjadi sebuah Ethernet frame. Akhirnya, di physical layer, frame tersebut dikirimkan dalam bentuk bit atau sinyal melalui media fisik seperti kabel atau gelombang radio Wi-Fi. Nah, proses dekapsulasi HTTP pada penerima data berlangsung secara bertahap mengikuti lapisan OSI pertama. Di lapisan fisik, komputer menerima sinyal berupa bit stream yang masuk melalui NIC. Selanjutnya, di lapisan data link, header MAC dihapus sehingga frame berubah menjadi paket. Kemudian di lapisan network, header IP dilepas sehingga paket IP berubah menjadi segmen.
Nah, pada lapisan transport, header TCP dihapus dan port diperiksa. Misalnya port 80 untuk HTTP, sehingga segmen berubah menjadi data. Setelah itu, di lapisan session, sistem mengelola sesi komunikasi, memastikan koneksi tetap aktif meskipun tidak menggunakan TLS. Di lapisan presentation, tidak ada proses deskripsi karena data tetap dalam bentuk plain text. Akhirnya di lapisan application, data sampai ke aplikasi melalui browser yang langsung membaca isi dari HTTP response. Nah, di sini ada perbedaan HTTP dan HTTPS secara umum. Nah, perbedaan utama antara HTTP dan HTTPS terletak pada keamanan. Nah, HTTPS menambahkan lapisan enkripsi menggunakan SSL atau TLS, sehingga data yang dikirimkan lebih terlindungi dari penyadapan atau manipulasi. Itulah mengapa situs modern hampir selalu menggunakan HTTPS, terutama untuk transaksi sensitif seperti login, pembayaran, atau data pribadi. Nah, di sini juga ada hubungan TLS dengan TCP. Pertama, semua pesan TLS ini dibungkus sebagai payload di dalam segmen TCP. Kedua, TCP memastikan pesan TLS dikirim berurutan, lengkap, dan akan retransmisi jika ada paket hilang. Yang ketiga, jadi TCP menjadikan jalur komunikasi andal, sementara TLS menambahkan lapisan keamanan di antaranya. Di atasnya, ringkasnya, TCP berfungsi sebagai fondasi transport yang andal. Prosesnya handshake ke segmen, ke TLS handshake, lalu ke data aplikasi atau HTTPS. TCP menyediakan jalur komunikasi antar klien dan server melalui port 443. Lalu TLS P1.3 berjalan di atasnya untuk keamanan. Nah, apa sih perbedaan TLS 1.3 dan TLS 1.2? Nah, TLS 1.3 digunakan sebagai standar terbaru pada HTTPS karena menawarkan kecepatan yang lebih tinggi dan keamanan yang jauh lebih kuat dibandingkan TLS 1.2. Meskipun TLS 1.2 banyak didukung oleh alasan kompatibilitas dengan sistem lama, TLS 1.3 telah menjadi pilihan utama bagi browser dan server modern. Selain itu, TLS 1.3 memiliki proses handshake yang lebih sederhana dan lebih cepat karena jumlah angka komunikasi antara klien dan server dikurangi, sehingga waktu pembentukan koneksi menjadi lebih singkat. Dari sisi keamanan, TLS 1.3 juga menghapus algoritma enkripsi lama yang dianggap lemah dan hanya menggunakan cheaper suite yang lebih kuat, sehingga perlindungan terhadap serangan seperti man in the middle jadi lebih baik. Nah, keamanan komunikasi dan analisis payload. Dari sisi HTTP, pada komunikasi HTTP yaitu pada website textfiles.com, ketika fitur follow TCP stream digunakan, keseluruhan isi halaman web, instruksi header, dan berpotensi data sensitif yang dikirim menggunakan pengguna terlihat sangat jelas dalam bentuk teks, biasanya plain text. Ini rentan terhadap serangan sniffing. Nah, dari sisi HTTPS, pada komunikasi HTTPS pada website SSO Undiksa, data enkripsi menggunakan TLS. Paket yang tertangkap oleh Wireshark berlebar application data. Saat dianalisis, payload tersebut hanya berisi susunan karakter acak, encrypted application data, yang tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurang jelas atau kesalahan kata. Kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.